Bab 044. Jangan menangis gadis sombong, suara seseorang wanita mengagetkan Celin. Dia hafal suara itu. Lampu dihidupkan. "Hai, apa kabar?" kata wanita itu tersenyum. "Tiara." Celin terkejut. "Kenapa? Kamu rindu padaku? Atau pada kebodohanku?" Tiara menatap tajam. "Tiara, kenapa kamu lakukan semua ini?" teriak Celin. "Kenapa? Kenapa ya? Mungkin karena kamu sudah sering mempermalukanku," kata Tiara. "Tiara, bukan aku yang mempermalukanmu, tapi kamu yang membuat dirimu malu," kata Celin. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Celin. "Berani sekali kamu berkata begitu, dasar gadis tidak tahu malu. Kamu sudah merebut Mas Dirga dan menghancurkan semuanya," kata Tiara dengan penuh emosi. "Tiara, apakah hanya karena itu kamu melakukan ini semua?" tanya Celin. "Baiklah, karena hari ini kamu akan menemui ajalmu, maka akan ku beritahu. Orang yang telah melukaimu di kantor, dia tidak lain adalah kakakku," kata Tiara. "Apa?" Celin terkejut. "Kakak," panggil Tiara. Orang itu datang dan kali ini Celin dapat melihat wajahnya dengan jelas. "Din." Celin ternganga kala melihat orang itu ternyata adalah Din, mantan pengawal Dava yang dulu pernah berkhianat. Penampilan Din berubah 180 derajat. Pakaiannya seperti preman, rambutnya gondrong dan wajahnya kusam tidak terawat. "Din, kenapa kamu melakukan ini? Apa salahku?" Celin meneriakinya. "Salahmu. Mungkin karena kau adalah orang yang dicintai keluarga. Aku sudah bersumpah akan membuat keluarga menderita, termasuk saat berita kematianmu tersiar besok. Aku ingin melihat ekspresi keluarga ketika kehilangan calon istri Dirga," Din menyeringai. "Apa Bima juga rencanamu?" tanya Celin. "Tentu saja. Awalnya aku hanya menyuruhnya menjadi rekan bisnis Dirga, tapi tidak disangka dia malah jatuh cinta padamu. Dasar kakakku yang bodoh. Bahkan tadi dia sampai melakukan hal gila dan menghambat waktuku. Dasar bodoh, buta karena cinta," kata Din. "Apa, kakak?" Celin kembali terkejut. "Ya tentu saja," kata Din. "Din, seharusnya kamu masih di penjara," kata Celin. "Penjara sangat mudah untukku," kata Din. "Jadi kamu kabur dari penjara?" tanya Celin. "Diamlah, kau terlalu banyak omong," bentak Din. Celin terdiam. "Tiara, apakah tenggelamnya Tuan Dirga adalah rencanamu?" tanya Celin penuh selidik. "Aku tidak punya kuasa membuat ombak menyeretnya. Tapi aku memang mengikutinya sejak kami merencanakan ini semua," kata Tiara. "Apa klien Tuan Dirga hari ini adalah ulahmu juga?" tanya Celin. "Tentu saja. Aku pintar kan?" kata Tiara menunjuk kepalanya. "Kamu benar-benar jahat, Tiara," kata Celin. "Terserah. Yang pasti nikmati kematianmu yang sebentar lagi akan kamu rasakan," kata Tiara tersenyum menyeringai. Celin terdiam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika malam ini dia harus pergi selamanya, dia akan ikhlas karena setidaknya dia sudah menemukan tambatan hatinya. "Kak, ayo keluar sebentar," ajak Tiara. Din dan Tiara keluar. Sepertinya mereka membicarakan rencana yang telah mereka susun untuk membunuh Celin tanpa meninggalkan jejak. Tiara dan Din sedang berdiskusi di kamar. "Bagaimana cara membunuhnya tanpa meninggalkan jejak, Kak?" tanya Tiara. "Bima sudah mengacaukan rencana awal kita karena dia sudah mengulur waktu demi nafsunya. Sepertinya kita harus menggunakan rencana B," kata Din. "Apa, Kak?" tanya Tiara. "Kita akan menenggelamkannya ke laut," kata Din. "Itu mustahil, Kak, karena dia perenang handal," kata Tiara. "Tidak ada yang mustahil. Aku akan mengurungnya dalam kerangkeng besi dan menenggelamkannya," kata Din. "Bagaimana menutupi ini dari jeratan hukum?" tanya Tiara. "Memangnya siapa yang akan mencurigai kita? Tidak ada CCTV di area itu dan ini tengah malam tidak ada orang," kata Din. "Baiklah, Kak, kalau begitu kita eksekusi sekarang," kata Tiara. "Tunggu, Bima baru saja datang menghadang langkah mereka." "Apa, kau mau aku melepaskannya?" tanya Din.
Tentu saja tidak. Aku hanya ingin ikut melihat dia meregang nyawa. Aku sangat sakit hati padanya, kata Bima sambil mengepalkan tangannya. Kau sadar juga sekarang. Baiklah, ayo kita laksanakan, ajak Din. Mereka menuju gudang dan melakban mulut Celin serta menutup matanya dengan kain hitam. Celin memberontak tapi itu percuma, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah menunggu ajalnya yang sebentar lagi akan datang. Mereka membawa paksa Celin. Sepanjang perjalanan, Celin hanya diam saja. Celin, setelah kematianmu aku akan menggantikan posisimu ya sebagai kekasih Mas Dirga agar aku bisa merebut seluruh hartanya, kata Tiara diiringi suara tawa Din. Hahaha, idemu sangat bagus Tiara, kita bisa menghancurkan keluarganya, kata Din. Seandainya waktu itu kamu mau menerimaku tentu kamu tidak akan mengalami nasib seperti ini Celin. Bima yang duduk di samping Celin membelai rambutnya. Ini membuat Celin merasa jijik dan mencoba menghindar. Beraninya kamu menghindariku, Bima mencekik lehernya dan menindih tubuhnya. Tiara dan Din terkejut dengan apa yang dilakukan Bima. Hentikan Kak, kata Tiara. Bima melepaskan cekikannya. Dia kembali duduk dan Celin juga kembali duduk namun menyudutkan posisinya seperti tadi. Sesampainya di tempat itu, mereka menarik paksa Celin keluar mobil dan memasukkannya ke dalam kerangkeng besi lalu menggemboknya. Mereka menaiki kapal menuju tengah laut. Udara terasa sangat dingin karena sudah tengah malam. Din mengendalikan alat berat dan mengangkat kerangkeng besi itu dan perlahan dia menurunkannya ke dalam laut. Mereka menunggu 30 menit lalu mengangkat kembali kerangkeng besi itu. Karena tidak mungkin Celin bisa menahan nafas selama 30 menit. Saat besi itu diangkat mereka melihat Celin yang sudah tidak bergerak. Bima membuka gemboknya dan memeriksa nadi dan nafas Celin. Dia sudah meninggal, kata Bima. Bagus. Sekarang lepas tutup mata dan mulutnya lalu kita buang dia agar ombak perlahan menyeretnya ke pinggir laut dan orang-orang bisa menemukannya besok, kata Din. Bima mengangkat tubuh Celin dan sebelum melemparnya ke air, dia mencium pipi Celin. Sudahlah, sebesar itukah cinta kakak padanya, kata Tiara. Sudahlah Bima, cepat lakukan, kata Din. Bima melemparnya ke air. Bulir air mata membasahi pipinya. Ada rasa kasihan saat dia melihat tubuh Celin yang sudah ditelan air. Setelah itu mereka segera pulang. Mereka pulang ke rumah masing-masing karena sejak awal mereka tidak tinggal bersama demi melaksanakan rencana mereka. Kini Tiara merasa sangat senang karena Celin sudah tidak ada lagi di dunia ini dan dengan begitu dia dengan mudah bisa mendekati Dirga. Keesokan paginya Tiara memeriksa sosial media, namun masih belum ada informasi terkait penemuan mayat di daerah itu. Dia menelpon Bima. Halo Kak, bagaimana? Tanya Tiara. Aku sudah menyuruh anak orang mengecek tempat itu namun tidak ada penemuan mayat di sana, kata Bima. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kak sudah dulu, ada yang datang, kata Tiara yang langsung mematikan HP-nya. Tiara membuka pintu namun tidak ada siapapun. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri namun tidak ada orang. Saat akan kembali menutup pintu, dia melihat sebuah kotak di dekat kakinya. Dia penasaran dan mengambil kotak tersebut lalu masuk ke dalam. Dia membuka kotak itu dan isinya adalah sebuah flash disk. Siapa yang mengirimi aku flash disk? Tiara tampak memegang flash disk itu. Dia mengambil laptopnya dan menghubungkan flash disk itu. Di dalamnya ada folder bernama Tiara. Tiara semakin penasaran. Dia membuka folder itu dan ternyata isinya adalah 4 file video. Tiara semakin penasaran. Dia membuka video pertama. Dia sangat terkejut karena isinya adalah peristiwa saat Dirga tenggelam dan Celin menyelamatkannya. Dia membuka video kedua dan isinya adalah saat dia sedang mengobrol dengan Din di rumahnya. Suara mereka begitu terdengar jelas. Obrolan rencana pembunuhan Celin yang menjadi topik pembicaraan di dalam video itu. Tiara menutup mulutnya.
Dia membuka video ketiga. Isinya adalah video saat mereka menarik Celine dari mobil dan menenggelamkannya ke laut. Tiara semakin tegang. Dia memberanikan diri membuka video keempat. Dan ternyata isinya adalah sebuah rekaman Dean yang babak belur dihajar oleh beberapa orang. Di akhir video itu tertulis jelas alamat tempat itu. Tiara mencabut flash disk itu dan mematahkannya. Dia mengusap wajahnya. Siapa yang melakukan ini? Tiara tampak gusar. Dia menelpon Bima. Halo kak, barusan ada yang mengirimi aku flash disk tapi aku tidak tahu siapa. Isinya adalah semua rekaman kejahatan kita dan video terakhir Kak Dean sedang disiksa, kata Tiara panik. Apa? Aku juga mendapat kiriman paket seperti itu, kata Bima. Kak, kita harus pergi ke alamat itu. Bawalah anak buah kakak, kata Tiara. Baiklah, temui aku di sana. Aku akan berangkat sekarang, kata Bima mengakhiri teleponnya. Padahal aku tidak ingin siapapun tahu kejahatan kami, tapi kamu terpaksa membawa pengawal demi Kak Dean, kata Tiara. Dia segera mengambil mobil dan bergegas menuju alamat itu. Ternyata alamat itu adalah sebuah villa di tempat terpencil. Di sana sudah ada Bima dan 8 orang bertubuh kekar dan berwajah sangar. Mereka melihat keadaan villa yang menyendiri jauh dari rumah orang. Bima menyuruh semua anak buahnya masuk. Semua anak buah Bima menerobos masuk. Ini aneh karena tidak ada penjagaan sama sekali. Bima dan Tiara ikut masuk. Semua anak buah Bima memeriksa di setiap ruangan yang ada di villa itu namun tetap tidak menemukan keberadaan Dean. Tiara, bukankah dalam rekaman video itu terlihat ruangan yang agak gelap dan sederhana, kata Bima. Benar, coba periksa gudang atau ruang bawah tanah, kata Tiara. Semua anak buah Bima melakukan penyisiran hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Tiara dan Bima segera memasuki ruangan itu. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat keadaan Dean yang sudah terkulai lemas dengan darah dan luka lebam di wajahnya. Kak Dean, Tiara berlari menghampiri Dean yang hampir tak sadarkan diri. Tiara, Dean bersuara pelan. Kak, siapa yang melakukan ini? Tanya Tiara. Dia Udin, kata Dean dengan suara terbata-bata. Udin, bukankah dia pengawalnya Tuan Dava? Tanya Tiara. Ya aku di sini, tiba-tiba terdengar suara Udin dari arah belakang. Apa yang kamu lakukan kepada kakakku? Teriak Tiara. Kenapa? Itu kan memang tugasku, kata Udin. Dasar brengsek, teriak Tiara. Kau yang brengsek, tiba-tiba Dava datang. Tuan Dava, Tiara bergetar melihat kedatangan Dava. Kini dia tahu bahwa Dava lah yang memata-matainya selama ini. Dava juga yang mengirimkan video itu kepadanya. Dasar wanita licik, beraninya kau membunuh calon istri Dirga, kata Dava menatap tajam. Membunuh, itu artinya mereka sudah menemukan mayatnya. Dia memang pantas mati, kata Tiara dengan tatapan dingin.